Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Andri Pratama. Di sini saya akan membahas mengenai kenapa jurusan Teknik Mesin belajar MKU ataupun MKD. Teman-teman pasti belum tahu kan apa itu MKU ataupun MKD. Jadi teman-teman harus mengerti dulu apa itu MKU dan apa itu MKD. Nah, kalau mau tahu, simak video ini sampai selesai. MKU adalah mata kuliah umum dan MKD mata kuliah dasar. Apa perbedaannya? Nah, saya beri contoh. Mata kuliah umum itu mata kuliah seperti kewarganegaraan ataupun Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama. Nah, jadi teman-teman akan mempelajari itu semua di bangku semester 1 atau semester 2 nantinya. Mau teman-teman jurusan teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, ataupun jurusan-jurusan lain, itu pasti akan belajar namanya mata kuliah umum. Teman-teman harus bisa di mata kuliah umum. Di situ nilai teman-teman besar, sangat besar untuk mendapatkan IPK yang baik. Karena mata kuliah umum ini sudah kita pelajari sejak di bangku SMA ataupun bangku SMP. Contoh, yang mata kuliah umum pertama adalah kewarganegaraan atau Pancasila. Apa manfaatnya kita mempelajari kewarganegaraan ataupun Pancasila? Yang pertama, teman-teman bisa memahami nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan seperti apa? Jadi teman-teman bisa memahami sebagai nilai kebangsaan itu sebagai namanya persatuan, seperti gotong royong dan demokrasi. Ataupun teman-teman juga belajar tentang nantinya semua nilai-nilai ada Pancasila, dari Pancasila sila pertama maupun sampai sila kelima. Jadi teman-teman akan mempelajari itu semua. Manfaat yang kedua apa? Teman-teman bisa sebagai penguatan jati diri bangsa. Teman-teman bisa mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang jati diri bangsa Indonesia. Walaupun kita jurusan teknik mesin, kita harus bisa paham dengan yang namanya kebangsaan kita. Apa itu tentang bernegara. Teman-teman harus bisa paham itu. Kalau teman-teman sudah paham, itu bakalan mudah nantinya setelah tamat dari jurusan teknik mesin. Contoh, teman-teman bisa melamar sebagai CPNS. Dalam CPNS, ada yang namanya tes TWK, tes keluarga negaraan. Nah, kalau teman-teman paham dengan keluarga negaraan, insya Allah saya jamin teman-teman akan mendapatkan skor yang tinggi pada saat tes CPNS nantinya. Yang ketiga, teman-teman bisa belajar tentang demokrasi. Jadi kita di sini memang jurusan teknik mesin, tapi kita harus pandai juga yang namanya berdemokrasi. Teman-teman bisa nantinya ikut masuk ke badan eksekutif mahasiswa atau DPM, Dewan Pengawas Mahasiswa. Di situ kita belajar demokrasi. Nanti ada yang namanya aksi, ada yang namanya pola pikir kita lebih berubah tentang pandangan kebangsaan. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini mata kuliah umum yang sering kita jumpai di bangku SMA ataupun di bangku SMP. Nah, teman-teman tidak akan susah kok untuk mempelajari mata kuliah bahasa Indonesia di bangku perkuliahan. Itu nggak jauh berbeda. Jadi tujuan dan manfaatnya kita belajar di bangku perkuliahan itu adalah yang pertama, kita melatih skill komunikasi efektif. Kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam bahasa Indonesia sangat penting dalam berbagai konteks. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikannya nanti ketika berkomunikasi dengan dosen secara lisan ataupun tulisan. Itu sangat penting karena kita tidak bisa sembarang berbicara kepada dosen ataupun kepada pembimbing atau penguji ataupun kepada teman-teman kita sendiri. Kita pakai bahasa daerah, dia belum tentu bisa menerima bahasa daerah kita. Makanya kalau bisa sih saran dari saya, kita di tempat perkuliahan lebih memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Manfaat yang kedua dari mata kuliah bahasa Indonesia ini dalam penulisan proposal ataupun laporan. Nah, teman-teman bisa menggunakan kalimat EYD, kalimat yang baik, yang benar dalam membuat tulisan dan laporan. Karena kita di jurusan teknik mesin ini ada yang namanya praktikum. Jadi praktikum ini sudah pasti nantinya akan membuat laporan. Nah, teman-teman harus bisa membuat laporan dengan baik
dan benar sesuai dengan tata naskah yang ditetapkan oleh jurusan teknik mesin di mana teman-teman berada, kampus manapun itu. Yang ketiga, teman-teman memahami dokumen teknis. Jadi kita ini semuanya harus bisa dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan tata naskah. Mata kuliah umum selanjutnya adalah bahasa Inggris. Tidak jauh berbeda dari bahasa Indonesia yang tadi. Di sini kita belajar bahasa Inggris sama seperti di bangku SMA ataupun bangku SMP, kita belajar bahasa Inggris. Tujuannya apa kalau kita di bangku kuliah? Karena di jurusan teknik mesin ini rata-rata bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Inggris di manual booknya. Kita harus paham dengan bahasa Inggris. Setidaknya sedikit banyak kita harus paham lah. Yang namanya kata kerja, kata benda, dengan pertanyaan-pertanyaan bahasa Inggris. Itu akan berguna nantinya setelah kita tamat dari kuliah. Kita akan, contoh kita bekerja di perusahaan-perusahaan asing yang mayoritas menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemampuan bahasa Inggris kita di situ udah pasti diuji. Sebelum masuk kerja itu pasti diuji dulu kemampuan bahasa Inggrisnya. Wawancara bahasa Inggrisnya gimana. Maka di sini kita penting melakukan belajar bahasa Inggris di bangku kuliah untuk mendalami lagi apa yang udah kita pelajari di SD, SMP, SMA, kita dalami lagi di bangku kuliah. Kalau bisa ya kita lebih meningkat lagi, karena nantinya di tempat kerja itu akan terpakai. Saya sudah alami itu, saya pernah bekerja di salah satu pabrik swasta, yaitu di Perawang, PT Indakia Pulp and Paper, pabrik kertas di Perawang, salah satu pabrik besar kertas terbesar lah di Perawang. Jadi ada salah satu orang asing yang datang ke tempat saya pada saat itu, orang Cina datang ke tempat saya, orang Swedia datang ke tempat saya, itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi alhamdulillah kenapa kita belajar bahasa Inggris ini penting, karena kita bisa menerapkan nantinya di dunia kerja. Untuk kita sendiri juga nanti manfaatnya. Maka dari itu kita harus bisa menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Karena peluangnya besar loh. Kita bisa, ataupun kita nggak kerja di tempat orang asing, kita bisa melanjutkan studi ke S2, S3 di luar negeri. Itu sangat bermanfaat untuk kita nantinya. Selanjutnya mata kuliah agama. Mata kuliah umum agama ini kita jumpai di bangku kuliah. Walaupun kita sudah belajarnya dulu di SMP, di SMA, ataupun di SD. Ini akan kita jumpai lagi di bangku kuliah. Untuk apa sih gunanya kita belajar mata kuliah agama ini? Yang tujuannya tidak lain, tidak bukan, itu untuk mengubah pola pikir kita. Kita sebagai mahasiswa yang beretika dan bermoral. Di sini kita sangat bermanfaat sih belajar agama itu. Yang tujuannya kan sudah pasti membimbing kita ke jalan yang baik dan ke jalan yang benar. Kita sebagai mahasiswa jurusan teknik mesin harus bisa memiliki etika dan moral yang baik. Yang kedua, kita bisa toleransi terhadap orang dengan agama yang berbeda, dengan keyakinan yang berbeda. Kita bisa toleransi terhadap perbedaan. Itulah gunanya kita belajar agama di bangku kuliah, untuk mengubah pola pikir kita menjadi lebih baik lagi. Nah, itulah penjelasan tentang mata kuliah umum atau MKU. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah dasar atau MKD. Jadi teman-teman akan mempelajari MKD di bangku perkuliahan di semester 1 ataupun semester 2 di jurusan teknik mesin. Kenapa MKD diperlukan? Karena MKD itu adalah bahasa dalam ilmu teknik, bahasa dasar. Jadi kita perlu yang namanya mata kuliah dasar-dasar dulu, baru ke mata kuliah lanjutan. Agar teman-teman bisa mengerti pada saat sudah belajar di mata kuliah lanjutan. Karena mata kuliah dasar itu sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa yang baru duduk di semester 1 dan semester 2. Apa saja mata kuliah dasar yang dipelajari di jurusan teknik mesin? Yang pertama, mata kuliah dasar yang pertama adalah matematika. Jadi, matematika itu adalah bahasa utama dalam ilmu teknik. Jadi, teman-teman akan belajar matematika, membantu dalam pemodelan sistem mekanik, analisis struktur, dan pemecahan masalah teknis secara umum. Jadi, teman-teman akan belajar itu semua agar di mata kuliah lanjutan nantinya teman-teman tidak susah lagi, tidak kepayahan lagi dalam mengikuti mata kuliah lanjutan. Teman-teman akan belajar aljabar, pecahan, himpunan. Jadi di matematika ini tidak
langsung ke yang sulit, kita akan belajar yang dasar-dasar dulu. Jadi ada yang namanya matematika terapan 1, matematika terapan 2. Jadi teman-teman yang dari SMA akan mudah mengikutinya. Karena di SMA lebih sulit lagi matematikanya. Jadi kenapa di sini matematika dasar ini ya lebih ringan dulu, karena kita di jurusan teknik mesin ini bukan hanya tamatan dari SMA, tetapi juga dari SMK. Teman-teman dari SMK itu tidak, di SMK-nya sendiri tidak terlalu fokus ke matematika, karena mereka di sana lebih ke ilmu praktek. Menurut pengalaman saya dari tamatan SMA, pada saat saya kuliah waktu itu, teman-teman saya yang dari SMK itu bisa dibilang kewalahan mengikutinya. Karena mereka, saya tanya, mereka di SMK itu tidak terlalu fokus belajar matematikanya. Mereka lebih belajar ke ilmu praktek. Jadi di SMK itu lebih banyak prakteknya, sekitar mungkin 60% praktek, teorinya 40%. Nah, jadi disinilah kerjasama kita sebagai mahasiswa baru, kita merangkul teman-teman kita yang dari SMK. Kenapa begitu? Karena kita juga butuh dengan mereka nantinya. Teman-teman dari SMK itu ilmu prakteknya lebih jago loh daripada kita yang tamatan SMA. Saya sudah buktikan pada saat kita nanti ada mata kuliah praktikum pengelasan, praktikum produksi, yaitu praktikum bubut ataupun mesin fresh. Teman-teman dari SMK lebih paham pada kita. Disinilah kita bertanya dengan mereka. Itu yang disebut dengan simbiosis mutualisme, kita saling membutuhkan. Nah, selanjutnya adalah mata kuliah dasar, yaitu fisika. Mata kuliah fisika ini teman-teman akan temui di jurusan teknik mesin. Karena menurut pengalaman saya, mata kuliah fisika ini adalah mata kuliah yang paling penting. Karena di jurusan teknik mesin, semua mata kuliah lanjutan itu ada kaitannya dengan fisika. Fisika ini mendominasi jurusan teknik mesin. Jadi teman-teman bagi yang belum paham mengenai fisika, maka belajarlah dengan tekun, belajarlah dengan giat di semester awal agar nantinya di semester lanjutan teman-teman sudah paham. Kenapa pentingnya belajar fisika? Karena kita memahami prinsip-prinsip mekanika, termal, dan listrik. Memang kita jurusan teknik mesin, tapi kita di sini juga belajar listrik sedikit, tidak semuanya ya, tapi hanya sedikit. Yang penting kita ada juga listriknya yang kita pelajari. Terus apa saja yang kita belajar di fisika nantinya? Kita belajar tentang hukum Newton, termodinamika, dan juga elektromagnetis. Itu semua membantu kita dalam memperbaiki sistem mesin dengan lebih efektif. Nah, fisika itu seru loh. Jadi pesan saya tadi, dibantu, dirangkul teman-teman yang dari SMK. Karena kita di kuliah ini bukan lomba-lomba untuk yang namanya juara 1 lagi. Kita bukan lomba-lomba untuk mendapatkan yang paling terbaik, bukan. Karena saya sudah merasakan, kita di sini nanti kuliah jurusan teknik mesin, nah teman-teman harus yang namanya kompak. Teknik mesin itu lebih bicara ke kekeluargaan. Jadi kita di sini saling membantu, saling mengajarkan, saling memberi ilmu, saling bertukar pikiran lah dengan teman-teman yang dari SMK. Itu sangat penting untuk kita. Mata kuliah dasar yang terakhir adalah kimia. Memang meskipun kimia ini tidak secara langsung terkait dengan bidang teknik mesin, seperti matematika dan fisika, namun kimia ini penting juga untuk kita pelajari, karena di mata kuliah lanjutannya ada juga yang terkait dengan kimia, yaitu mata kuliah seperti pengetahuan bahan, pengujian bahan, peminatan ke material, karena di situ kita belajar tentang yang namanya logam, polimer, komposit, dan struktur atom ataupun ikatan kimia. Jadi teman-teman harus mempelajari itu semua dengan baik, agar teman-teman bisa mudah mempelajari mata kuliah lanjutan seperti yang saya bilang tadi. Jadi kenapa kita pentingnya belajar mata kuliah kimia ini? Karena kita memahami dan memberikan kontribusi yang berharga dalam bidang teknik mesin. Nah, itu semua perlu kita pelajari. Jadi simak terus video-video lanjutan saya nantinya. Terus ikuti di channel saya. Saya akan berbagi pengalaman, saya akan berbagi tentang mata kuliah yang ada di jurusan teknik mesin. Bagaimana contoh-contoh soalnya nantinya,
bagaimana penjelasan semua penjelasan tentang mata kuliah di jurusan Teknik Mesin. Nah, ikuti terus channel saya, Andri Pratama. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya berharap video ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya minta tolong pada teman-teman untuk like, share, and subscribe ya guys. Terima kasih.